11 Kode Etik Guru. Sebelum melanjutkan video ini, mari kita bersama merenungkan atau mengingat kembali apakah ada kasus atau kabar yang kita dengar atau bahkan terjadi di sekolah kita mengenai masalah moral yang dilakukan oleh guru. Jika ya, mari kita pelajari 11 Kode Etik Guru dan menilai masalah tersebut termasuk pada pelanggaran kode etik yang mana. Etika terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, integritas kejuruan atau intellectual integrity, yaitu menghormati hakikat ilmu dan batang tubuh pengetahuan. Hal ini mencakup metodologi, subjek, yaitu bagaimana pengetahuan diperoleh, proses penyelidikan, pembuktian, pengujian kebenaran, yang berbeda untuk setiap bidang pengetahuan, dan catatan, subjek, yaitu catatan kumulatif praktik metodologi yang telah dilakukan. Integritas kejuruan atau vocational integrity yaitu menghormati pengetahuan, keterampilan dan pengalaman profesional. Hal ini mencakup tuntutan untuk tetap mengikuti perkembangan pengetahuan terkini, untuk memperluas wawasan dan repertoar keterampilan serta memadupadankan agar menjadi efektif secara pedagogis sejalan dengan keberagaman peserta didik dalam hal konteks dan latar belakang. Yang ketiga, keberanian moral atau moral courage yaitu menunjukkan kemandirian pikiran dan tindakan. Hal ini mencakup kesediaan untuk mengajarkan materi pelajaran atau menggunakan metode yang tidak populer atau secara resmi tidak disukai, jika secara integritas intelektual dan atau integritas kejuruan sangat dibutuhkan. Etika terhadap peserta didik. Keempat, mendahulukan kepentingan orang lain atau altruism yaitu membedakan dan menghormati kepentingan orang yang diajar. Hal ini berarti menempatkan kepentingan-kepentingan tersebut di atas kepentingan mereka sendiri, menumbuhkan harga diri yang sesuai pada orang-orang tersebut, dan mengenali bahwa pendidikan adalah proses interaktif, bergantung pada kontribusinya peserta didik dan juga guru. Yang kelima, tidak berpihak atau impartiality yaitu mengakui saling ketergantungan sosial. Hal ini berarti menghindari dan mencegah eksploitasi terhadap satu individu atau kelompok. Yang keenam, memiliki wawasan kemanusiaan atau human insight yaitu menghormati keluarga dan keadaan sosial orang yang diajar. Hal ini melibatkan kepekaan terhadap keberagaman pengaruh dan menghindari stereotip, serta berusaha untuk memastikan kesetaraan kesempatan pendidikan. Yang ketujuh, memikul tanggung jawab pengaruh atau the responsibility of influence, yaitu melaksanakan dan menerima tanggung jawab atas pengaruh yang mungkin bersifat jangka panjang. Hal ini berarti menyadari bahwa pengalaman di kelas akan membekas dalam ingatan anak-anak, sehingga guru perlu berhati-hati untuk meninggalkan jejak positif dalam kehidupan anak yang diajar. Etika terhadap profesi. Yang kedelapan, kerendahan hati atau humility yaitu menyadari kekurangan diri sendiri, termasuk bersedia mengakui bahwa seseorang mungkin salah dalam kaitannya dengan pengetahuan dan perilaku. Yang kesembilan, kolegialitas atau collegiality yaitu menghormati dan bekerja sama dengan rekan kerja profesional. Hal ini mencakup mendengarkan dan belajar dari orang lain, serta menyadari bahwa setiap disiplin ilmu memiliki kesamaan dan perbedaan menerima tugas untuk bekerja sama demi kepentingan mereka yang diajar. Yang kesepuluh, kemitraan atau partnership yaitu mengakui dan menerima kontribusi mereka yang diajar dan rekan dalam mengajar. Hal ini mencakup mempertimbangkan dan memanfaatkan sejauh mungkin bakat dan keahlian mereka yang diajar, serta situasi sosial dan keluarga mereka. Yang ke-11, tanggung jawab dan aspirasi profesi atau professional responsibilities and aspirations yaitu bersedia mengedepankan nilai-nilai profesional, keahlian dan minat, dengan cara memberikan tanggapan secara terbuka mengenai kebijakan pendidikan. Hal ini berarti berbicara dan menulis secara terbuka tentang dampak kebijakan publik untuk praktik pendidikan. Contoh kasus, mari kita simak kasus berikut. Karena Bu Ani sangat baik dalam mengajar, orang tua murid sangat ingin berterima kasih dengan memberikan hadiah kepada Bu Ani. Salah satu kebiasaan orang tua murid adalah memberikan hadiah baik dalam bentuk barang maupun uang kepada guru yang mereka anggap sangat menolong anaknya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kode etik guru. Oleh karena itu mari kita mulai memberikan pemahaman kepada orang tua murid untuk menghilangkan kebudayaan memberi hadiah kepada guru, karena mendidik anak sudah menjadi kewajiban kita. Jadi,
Mari kita tolak gratifikasi. Mari kita hidupi nilai-nilai kode etik. Awasi pelanggaran kode etik. Sosialisasi kode etik ini kepada teman seprofesi kita. Karena kita adalah agen perubahan untuk pendidikan kita ke arah yang semakin baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.